Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Kevin Saputra dari SMA Barnawati Surabaya, kelas 10-3, nomor absen 37. Kali ini saya akan membahas tentang materi sosiologi bab 1, pengantar sosiologi. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sejarah sosiologi. Awalnya, sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasan masih berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Kajian baru tentang masyarakat disebut sosiologi. Menurut Brigadir Berger dan Peter L. Becker dalam Sunarto tahun 2004, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Treats to the taken for granted world. Sejalan dengan Leyendecker, Anthony Giddens tahun 2001 menyatakan latar belakangnya lahirnya sosiologi adalah serangkaian perubahan besar yang disebabkan oleh dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Revolusi industri mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Kebangkitan bidang industri berkat penemuan teknologi baru seperti mesin uap mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja besar-besaran dari bidang pertanian ke bidang industri yang kemudian mempercepat pembentukan daerah-daerah urban dan menciptakan bentuk hubungan sosial baru. Perubahan tersebut akhirnya mendorong para ahli untuk menciptakan pemahaman baru tentang kehidupan sosial dan alam. Auguste Comte 1798 sampai 1857, seorang filsuf Prancis, melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa saat itu tidak saja berakibat positif seperti berkembangnya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Comte berkaca dari fenomena dalam masyarakat Prancis setelah terjadinya revolusi Prancis. Masyarakat Prancis dilanda konflik antar kelas. Comte melihat konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat tidak lagi menemukan atau mengetahui cara mengatasi pengaruh akibat revolusi dan hukum-hukum yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial bagi masyarakat. Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi nama bagi ilmu yang akan lahir dengan istilah sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi harus berbentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan-dugaan. Hasil pengamatan tersebut harus berdasarkan secara sistematis dan metodologis. Pandangan Comte tentang penerapan metode positif dan dalam sosiologi membuatnya dipandang sebagai perintis positifisme. Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yakni statika dan dinamika sosial. Dalam statika sosial, subjek penelitian adalah bagaimana masyarakat saling terkait. Dinamika sosial berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Comte membayangkan penemuan hukum-hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial. Namun, Comte belum berhasil
mengembangkan hukum-hukum tersebut menjadi sebuah ilmu. Meskipun demikian, atas dasarnya tetap lahirnya sosiologi. Auguste Comte tetap disebut sebagai bapak sosiologi. Istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903 melalui buku Principles of Sociology. Dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial dan diterima secara luas di masyarakat. Tersusun atas bagian-bagian yang paling bergantung seperti layaknya suatu organisme. Evaluasi dan perkembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensi dan integrasi, peningkatan pembagian kerja, transisi dari kondisi homogen ke heterogen, serta transisi dari kondisi yang sederhana ke kondisi yang kompleks. Menurut Spencer, masyarakat pada tahap pra-industri yang masih homogen cenderung tidak stabil karena terjadinya pertentangan di antara anggota-anggotanya. Sementara itu, pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi, terdapat suatu kestabilan sehingga kehidupan bermasyarakat cenderung damai. Tokoh lain yang pemikirannya banyak berpengaruh pada perkembangan sosiologi adalah Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Salah satu pemikirannya adalah mengenai perubahan sosial. Weber berpendapat bahwa ide dan nilai merupakan faktor yang sama dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Menurut Weber, motivasi dan ide manusia merupakan mendorong terjadinya perubahan. Ia juga berpendapat bahwa struktur dalam masyarakat terbentuk dari serangkaian tindakan yang saling mempengaruhi. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dari tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sri Panduka Mangkunegoro IV misalnya telah memasukkan unsur tata hubungan pada berbagai golongan yang berbeda, intergroup relation, dalam ajaran ulang reh Slow Marjan dalam Sukanto tahun 1982. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. Hal ini tercermin pada semboyan pendidikan yang digunakan pada taman siswa itu. Ing Marsa Sung Tulado, ing Modyo Mangun Korso, Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih sangat dipergunakan dalam pendidikan saat ini. Sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cukup signifikan setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Senario Kola Paking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1958 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Setelah itu menjadi Fakultas Akademi Politik UGM. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Jody Bondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia tahun 1946 yang memuat
beberapa pengertian mendasar dari golongan terpelajar Indonesia mengingat situasi revolusi yang terjadi saat itu. Buku tersebut seakan mengobati kehausan mereka akan ilmu yang dapat membantu mereka dengan cepat mengalami perubahan-perubahan yang terjadi dengan masyarakat Indonesia. Sekitar tahun 1950 muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bondosono yang merupakan sebuah tiket kuliah sosiologi mahasiswa. Pengertian sosiologi. Beberapa tokoh mendefinisikan tentang sosiologi. Tokoh Max Weber mendefinisikan sosiologi mempelajari tindakan-tindakan sosial. Tokoh Pietring A. Sorokhin mendefinisikan sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam-macam kesehatan sosial. Tokoh William F. Orford dan Meyer F. Nitkoff mendefinisikan sosiologi adalah tentang penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya dalam organisasi sosial. Tokoh Anthony Giddens mendefinisikan sosiologi merupakan suatu studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Tokoh Sujono Sukanto mendefinisikan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dan masyarakat. Tokoh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mendefinisikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Tokoh Joseph Rojek dan Roland Warren mendefinisikan sosiologi adalah ilmu mempelajari hubungan antar manusia. Objek kajian sosiologi. Bagian dari ilmu sosial. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Ada berbagai pandangan tentang masyarakat. Selo Sumarja mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. J.L. Gillen dan J.P. Gillen mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, dan perasaan persatuan yang sama. Dalam pandangan Marcus Comte, masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukum sendiri dan pola-pola perkembangannya tersendiri. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada A. Hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia yang lainnya. B. Hubungan antara individu dan kelompok. C. Hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. D. Proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Max Weber melihat bahwa pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial, namun tidak semua manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan disebut tindakan sosial hanya jika suatu tindakan dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sebagai contoh, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, namun menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian dari orang lain merupakan tindakan sosial. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri sosiologi sebagai unsur pengetahuan adalah sebagai berikut. Sosiologi bersifat empiris. Sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan alat akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi. Contoh, seorang peneliti melakukan penelitian tentang bencana banjir yang sering terjadi di kota X dengan cara mengamati kebiasaan masyarakat kota X mengelola lingkungannya.
Sosiologi bersifat empiris. Sosiologi bersifat teoritis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari observasi, disusun secara logis. Tujuannya juga menjelaskan hubungan sebab akibat. Contoh, ketika seorang sosiolog sedang melakukan penelitian, ia harus memperhatikan fenomena atau gejala budaya masyarakat yang telah diteliti agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang ada. Contoh, saat meneliti perkembangan kota Jakarta dari kota besar menjadi kota metropolitan, seorang peneliti harus menggunakan teori dan konsep masyarakat tradisional serta teori dan konsep masyarakat modern. Sosiologi bersifat non-etis. Sosiologi tidak mencari balik atau buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik atau buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Contoh, suatu meneliti fenomena maraknya pengemis atau peminta-minta pada bulan Ramadan. Seorang peneliti tidak boleh bersikap menyalahkan subjek penelitiannya. Sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda. George Ridger dan Wendy W. Murphy dalam bukunya Introduction to Sociology tahun 2020 menuliskan bahwa sosiologi tidak memiliki sebuah paradigma dominan atau tunggal. Ridger dalam bukunya Sosiologi A Multiple Paradigma Science tahun 1975 menyatakan ada 3 paradigma utama sosiologi. Ketiganya adalah paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Paradigma fakta sosial. Menurut Ridger, model paradigma ini adalah karya Emil Durkheim, khususnya buku The Rules of Sociological Method and Choice. Berdasarkan paradigma ini, kajian sosiologi adalah fakta sosial baik sesuatu yang berbenda atau nyata, ada material entity, dan tidak ada nyata non-material entity, seperti ide atau gagasan. Teori yang termasuk paradigma ini antara lain fungsionalisme, struktural, teori konflik, dan teori sistem. Paradigma perilaku sosial. Menurut Ridger, model paradigma ini adalah karya B.F. Skinner. Subjek dari paradigma ini adalah perilaku individu yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tindakan selanjutnya, khususnya penghargaan yang memancing perilaku yang ingin diikut serta hukuman yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Fungsi dan peran sosiologi. Fungsi sosiologi bagi masyarakat sebagai berikut: untuk pembangunan, untuk penelitian, untuk advokasi kebijakan. Peran sosiologi. Sosiologi juga memiliki peran dalam masyarakat. Peran ini dapat dilihat pada peran para sosiolog. Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, sosiolog sangat berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama daerah yang sedang berkembang. Bentuk-bentuk peran sosiolog tersebut antara lain sebagai berikut: sosiologi sebagai ahli riset, sosiologi sebagai konsultasi kebijakan, sosiologi sebagai praktisi,
sosiologi sebagai guru atau pendidik. Sekian materi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.